Jadi yang topik pertama adalah peran teknologi informasi dalam proses bisnis. Nanti topik keduanya proses bisnis utama yang ada di perusahaan. Nah, tujuan dari topik ini memahami dan mengetahui apa sih peran teknologi informasi dalam proses bisnis. Kemudian bagaimana dampak teknologi informasi pada operasi bisnis. Nah, nanti di topik keduanya tentang ini. Nah, kita lihat pengantar, kita ketahui bahwa peran teknologi informasi dapat membantu pengembangan proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu kan melalui TI, biasanya proses itu akan dilakukan secara akurat, ya, lebih tepat, tidak mengenal waktu. Nah, TI yang mendukung di sini melalui sistem online, misalkan contohnya e-commerce, ya, di mana e-commerce ini bisa hadir dalam bentuk business to customer, consumer, ya, berarti ini ke konsumen seperti penjualan, ya. Kemudian B2B ini business to business, jadi perusahaan misalkan dengan perusahaan lain, contohnya ya dengan supplier mungkin, ya, atau bank, atau antar konsumen, consumer to consumer, antar konsumen mereka bisa melakukan komunikasi, transaksi, komunikasi data, dan seterusnya. Suatu perusahaan memerlukan TI untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya, ya, terutama dibutuhkan teknologi, ya. Nah, semua orang bisa berbisnis lewat internet. Nah, kalau kita bisnis lewat internet, tentunya kita nggak perlu banyak ruang, ya, nggak perlu ada gedung khusus, misalkan untuk stok barang juga mungkin tidak dibutuhkan, karena barang bisa kita minta langsung dikirimkan oleh supplier, itu sehingga sangat mendukung ini teknologi informasi. Melalui internet, pelaku bisnis tidak lagi merasa kesulitan untuk memperoleh informasi demi menunjang aktivitas bisnisnya. Nah, tentunya selain ini TI-nya, ini kan ada hardware-nya, komunikasinya, ya, ada software-nya tentunya, dan juga data-data untuk melakukan transaksi dan untuk diolah, ya, sehingga menghasilkan informasi. Nah, kalau kita lihat dengan bentuk piramida, ini karena perusahaan kan memiliki minimal tiga tingkat manajemen, tiga level manajemen. Nah, kalau ini di sini sesuai dengan jenis sistem informasi. Nah, kita lihat nih informasi yang paling bawah yang biasanya dipakai untuk operasional, ya, yaitu jenisnya transaction processing system. Nah, sistem informasi yang di sini biasanya karena transaksi langsung, ya, contohnya e-commerce dan web based. Sistem informasi ini dalam bentuk teks, bisa grafik, suara, atau video, ya, dan informasi yang dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Nah, jadi ini bentuknya HTML online yang diciptakan. Kalau ini untuk level, kalau di internalnya, ya, ini untuk level menengah ada Office Automation System. Kemudian di sini ada Management Information System. Nah, nama sistemnya yang didukung TI itu biasa kita sebut ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning, ya. ERP ini adalah model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses bisnis utama. Jadi semua proses bisnis utamanya
itu bisa diintegrasikan melalui dukungan teknologi. Jadi prosesnya komputerisasi ya, baik itu DSS, MIS. Nah, kemudian untuk level puncaknya biasanya memanfaatkan sistem wireless ya atau nirkabel. Sistem ini digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan wireless dengan menggunakan 2 atau lebih akses point, sehingga sifatnya lebih mobile dan untuk kebutuhan strategis. Ini tentunya dengan dukungan teknologi. Ya. Nah, teknologi informasi saat ini sangat mudah ditemukan ya di mana-mana, di bisnis juga. Nah, siapapun dapat terlibat dalam bisnis, jadi mereka harus paham teknologi. Ya minimal kan lewat perangkat gadget ya atau smartphone. Nah, itu melalui smartphone semua orang jadi bisa melakukan bisnis, membuka bisnis ya. Nah, kita lihat di sini dampak dari TI pada operasi bisnis itu fungsi bisnis ya, penerimaan fungsi bisnis itu menurut penelitian menjadi keuntungan yang terbesar melalui TI. Ya. Nah, pemanfaatannya ini sesuai dengan fungsi bisnis ya. Fungsi bisnis itu bisa kita temukan ada di struktur organisasi, biasanya misalkan untuk customer service ya, untuk pelayanan ke pelanggan itu paling banyak ini. Karena kenapa paling banyak yang diutamakan pelayanan? Karena kepuasan pelanggan itu biasanya diutamakan oleh perusahaan ya, supaya si pelanggannya loyal ya ke perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah keuangan. Tahu keuangan itu kan menjadi hal yang sensitif ya. Isinya data-data penting tentang keuangan, sehingga dukungan TI itu sangat dibutuhkan untuk keakuratan, untuk keamanan. Nah, jadi data-data keuangan perlu didukung oleh TI. Juga ini ada penjualan dan pemasaran, kemudian untuk pengoperasian IT, untuk manajemen, untuk SDM, ya juga untuk keamanan. Jadi yang terbesar yang diutamakan adalah ini, pelayanan ke pelanggan. Selanjutnya, yang tujuan dari IT ya, IT tujuan dari proyek-proyek TI menggunakan TI ini dampak terhadap operasional. Yang pertama, kenapa sih pakai IT? Yang pertama adalah untuk mengurangi biaya ya, atau meningkatkan produktivitas dari karyawan atau di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau loyalitas ya. Jadi meningkatkan kepuasan pelanggan itu supaya pelanggannya loyal, setia ke perusahaan ini. Jadi selalu bertransaksi di perusahaan bisnis ini. Kemudian yang ketiga, ini 66% pemakaian TI itu dengan tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi supaya perusahaannya bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaing ya. Tentunya dengan dukungan TI, kebutuhan akan data dan informasi itu bisa dilakukan dengan cepat, akurat ya. Mungkin bisa lebih aman. Kemudian yang selanjutnya adalah ya untuk pertumbuhan perusahaan.
membangun pertumbuhan terus ya sampai perusahaan itu stabil, kemudian bertahan selama mungkin, jadi survive. Nah, untuk menyelenggarakan rantai pasokan, juga melancarkan rantai pasokan antara perusahaan dengan pemasok. Biasanya pengiriman dokumen nggak perlu lagi lewat kertas, jadi perusahaan pesan barang pemasok langsung aja bisa dilakukan dengan dukungan sistem rantai pasok ini, supply chain ya. Kemudian yang berikutnya ya tentunya untuk perdagangan global ya. Jadi supaya mereka bisa mempublikasikan tentang bisnisnya di dunia maya, sehingga jadi sifatnya jadi global, tidak terbatas di Indonesia aja, lokal aja gitu ya. Oke, selanjutnya dampak teknologi informasi pada operasi bisnis. Ini jenis-jenis layanannya yang tadi tujuannya juga sudah disebutkan ya. Ini yang tadi mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan, menciptakan keunggulan. Ini penjelasannya. Kemudian menghasilkan pertumbuhan sistem manajemen dengan sistem manajemen penjualan. Bisa merampingkan rantai pasokan, sama khusus untuk software-software perencanaan permintaan barang ya, untuk order ke pihak supplier. Nah, kemudian yang selanjutnya ya untuk perluasan secara global, misalkan dengan menciptakan ini bisnis digital gitu ya. Nah, di sini departemen yang umum di dalam perusahaan yang bisa memanfaatkan TI ya, ada akuntansi atau keuangan, ada SDM nih, kemudian penjualan, produksi ya kalau perusahaannya jenisnya manufaktur, kemudian ada untuk operasi dan sistem informasi manajemen. Nah, ini masing-masing kita lihat ya, departemen yang memang memerlukan TI. Akuntansi bisa memberikan informasi kuantitatif tentang keuangan bisnis, termasuk pencatatan, pengukuran, dan penjelasan informasi keuangan. Jadi semua ini bisa dilakukan lewat teknologi dengan mempersiapkan sistem informasi akuntansi. Ini juga sama ya. Keuangan, berurusan dengan masalah keuangan strategis. Biasanya kalau keuangan komputer itu digunakan untuk bertransaksi, jadi pencatatan masuk ya, kas masuk ataupun kas keluar. Nah, kalau akuntansi sampai ke laporan keuangannya seperti pembukuan, buku besar, neraca ya. Kemudian SDM termasuk di sini kebijakan, rencana, dan prosedur untuk pengelolaan karyawan yang efektif. Mulai dari misalkan rekrutmen. Nah, kalau dia sudah punya sistemnya yang didukung TI, rekrutmen bisa dilakukan melalui internet, tuh ya. Jadi dibutuhkannya tenaga kerja di perusahaan ini bisa dipromosikan dulu lewat internet. Kemudian proses seleksinya juga ya, seleksi karyawan baru itu bisa aja dilakukan secara online. Nanti itu hasil tes ya, tes tertulis umumnya, kecuali nanti di akhir tes yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu harus sudah memastikan bahwa
pelamar ya yang melamar lewat online itu bisa dinyatakan diterima. Selain SDM ada lagi bagian ini penjualan, fungsi untuk menjual barang atau jasa dan berfokus pada peningkatan penjualan pelanggan. Jadi untuk transaksi bisnis utamanya misalkan penjualan itu bisa juga didukung oleh TI, termasuk ini pemasaran. Udah pasti ya, pemasaran itu biasanya dilakukan secara online dengan berbagai fitur yang menarik pelanggan. Terus di manajemen operasional, ini di dalamnya pemanfaatan TI termasuk untuk metode, tugas, dan teknik yang digunakan organisasi. Nah, mungkin di sini termasuk juga pengaturan transportasi ya, untuk mengirim barang atau logistik, persediaan barang, perlengkapan itu didukung oleh TI dengan membuat sistem informasi untuk manajemen operasi. Selanjutnya, organisasi itu biasanya beroperasi berdasarkan area fungsional. Jadi setiap perusahaan ya, terutama perusahaan yang profit ya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, itu biasanya beroperasinya berdasarkan area fungsional. Nah, seperti kita bisa lihat di struktur organisasi perusahaan tersebut. Atau mungkin juga ada yang sifatnya silo nih ya, yang independen. Silo itu jadi dia fungsi bisnisnya hanya untuk fungsi tersebut, tidak terbuka untuk fungsi lain. Biasanya ini untuk pengawasan, mereka kan berdiri sendiri ya untuk kontrolnya, monitoring. Tapi mereka harusnya bisa melihat data-data dari bagian lain, karena kan dia sifatnya mengawasi. Tapi bagian yang diawasi tentunya tidak boleh mengakses data hasil pengawasannya. Nah, umumnya area fungsional tersebut, area fungsional itu bisa kita lihat dari struktur ya. Nah, ini contohnya ada sales, marketing, operation, logistik, HRD, accounting. Nah, berarti kalau fungsinya seperti ini, proses bisnis utamanya ya ini sales ya, penjualan. Nah, di antara fungsi bisnis ini mereka akan membutuhkan informasi dari seluruh organisasi yang beroperasi. Nanti informasi ini akan diolah untuk kebutuhan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Itu kenapa TI itu menjadi memiliki peran yang penting ya di dalam proses bisnis. Nah, demikian untuk topik yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mengapa teknologi informasi itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang berorientasi profit. Ya. Silakan untuk topik pertama.